Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha Taran nasa sukara wa mahum bisukara walakinna adzaballahi syadid wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayoul ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kepadanya. Nikmat besar selalu diiringkan mengalir tanpa putus bermata rantai, bagaikan nafas yang selalu kita jalani. Ini merupakan anugerah yang amat sangat besar. Kita wajib untuk selalu mengingat-ingat, lalu muhasabah, lalu meningkatkan nilai. Dan kita berusaha untuk menghadirkan rasa bahwa kepada kematian kita semakin dekat, yang ke depan nggak ada batasnya. Di alam kubur tidak mati, tapi hanya pindah alam. Di sana ada nikmat atau siksa kubur, dan persiapannya hanya di dunia saja. Orang yang sudah mati pengen pulang ke dunia untuk apa? Nambah bekal, tapi nggak ada yang diterima. Yang ada hanya penyesalan, baik kurang banyak apalagi jelek. Makanya kita yang masih punya kesempatan harus kita isi dengan maksimal. Apalagi kita terjaga dengan Islam, terjaga dengan ilmu, diberikan kondisi yang aman, badan yang sehat, rezeki yang masih cukup, nikmat pun juga bermata rantai. Setidaknya kita hitung dari bulan Rajab, bulan mulia, bulan Sya'ban, memperbanyak puasa, Ramadan puncak panen besar, siang terbentengi, malam hari keputusan untuk dibebaskan dari api neraka, dengan Syawal paket pembentengan selama 1 tahun. 3 bulan berikutnya 3 bulan haram, sejak dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ini merupakan luar biasa kenikmatan itu. Maka untuk itu supaya selalu kita jaga apa yang ada, kita tingkatkan, dan ke depan kita harus lebih baik lagi. Untuk menghadapi Dzulhijjah kita masih punya waktu 1 bulan lebih. Semoga saja dalam waktu 1 bulan kita dimudahkan untuk mencari rezeki, sehingga kita nanti bisa menyembelih binatang kurbah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Yang fungsi sedekah akan menggugurkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Dan sedekah itu fungsinya besar. Buktinya, orang mati hutangnya belum dibayar, anget napa anyep, kepanasan di alam kubur, itu hanya hutang. Boleh kan hutang? Boleh. Nabi pun juga hutang. Iya. Ada adab hutang? Ada. Suruh nulis saksi? Iya. Jaminan? Iya. Hanya belum dibayar saja wis panas opone, gak dibayar-bayar tambah dawa, apalagi haram.
Nah, sedekah itu akan memadamkannya. Begitu dibayar adem. Itu besarnya fungsi sedekah. Dan semuanya harus mampu sedekah. Enggak semata sing wis nyekel duit. Yang belum pun juga cari. Sampai-sampai sedekah saking pentingnya, enggak harus uang. Maksa-maksane gak duwe apa-apa, tasbih, tahmid, takbir pun juga dinilai sedekah. Sampai mereka yang merasa miskin pun juga tetap, sampai pesan Nabi SAW, ittaqin nar walau bisyikki tamroh, jaga dirimu dari api neraka dengan kamu padamkan pakai sedekah, walaupun mampunya hanya kurma dibelah jadi dua. Lek wong Arab golek kurma niku gampang nggih. Lek wong Jawa sing gampang golek nopo? Telo. Payah musim jambu golek gogrokan jambu wek tanggane timbang disapone diguwak. Kita ambil yang bersih, diirisi, dituangi air hangat, dicampuri gula. Napa jenenge? Kelasnya barang yang dibuang atau untuk pakan kambing, bila kita bisa kemas kan bisa untuk sedekah. Sehingga tidak ada alasan orang itu gak bisa sedekah, semuanya mesti bisa sedekah. Itu pentingnya untuk kita membebaskan dari api neraka. Sampai sedekah kayak begitu, yang miskin gak punya alasan, aku gak duit, gak boleh, harus bisa. Kalau yang miskin saja sudah didorong-dorong kayak begitu, apalagi mereka yang sudah berpenghasilan, apalagi malah turah, kan lebih didorong lagi. Nah, kita siapkan semuanya. Dan itu kelipatannya nggak sebatas 10 kali 700 kali. Kelipatannya lebih banyak karena nama sedekah khusus di bulan khusus. Super istimewa, sampai rambutnya yang sering kita nggak memanfaatkan, kadang malah repot membuang rambutnya, bukan sebatas seolah tidak berharga, bahkan kadang seolah repot, ternyata itu dinilai oleh Allah satu rambut satu kebaikan, padahal itu kita buang seringnya. Dan satu kebaikan dikalikan 10 sampai 700, lebih daripada itu. Makanya yang menyambut itu hanya orang yang takwa saja. Semoga tanda takwa kita punya. Apa? Tertarik, berusaha. Dene-dene wis tertarik berusaha, teko ndoto pangkah nggak duwe-duwe, katakan saja lau. Peh, pomo aku duwe, aku yo tandang. Tapi sayang kok nggak duwe. Itu sudah mendapatkan nilai yang ia inginkan. Penak mboten? Tapi ketakwaan dulu harus kita miliki. Apa? Sadar pengen menjaga dari neraka dengan sedekah, sudah punyanya dan kerja keras. Itu dulu harus kita miliki. Apabila sudah bekerja keras sampai waktunya kok tetap nggak punya, dia katakan andai saya punya, itu nanti dia sudah mendapatkan pahala sempurna. Penak mboten? Penak. Tapi sing angel niku napa nih? Niate sing angel niku. Napa nih sing angel? Niate. Rasa tertarik. Orang itu apabila rasa tertarik tidak punya, gak iso niat. Rasa tertarik tidak punya, nggak bisa niat. Pengen wae ora, gimana niat? Sementara apa makna niat? Qasdul qalbi lirtikabi syai', hati punya maksud, punya keinginan, punya kehendak untuk melakukan sesuatu. Loh, itu harus punya rasa tertarik dulu. Dan itu muncul dari ketakwaan, kesadaran pengen membebaskan diri dari api neraka. Apa ya bentengi, apa ya bentengi, apa ya bentengi, bentengi sedekah. Wah, kalau gitu besar. Fungsi sedekah itu akan menggugurkan
dosa bagaikan api memadamkan, kita ulang, air memadamkan api. Itu yang paling penting adalah niat. Itu yang paling mahal. Apa hidup ini yang paling mahal? Niat. Betul-betul mahal niat itu. Makanya kita cari ilmu, butuh nasihat, dan itu bersering. Kita mengambil pelajaran. Banyak musibah, dunia tidak memuaskan, mati segera tiba. Itu selalu kita renung. Itu nanti akan memunculkan kepada kita untuk tergiring kembali kepada Allah. Nah, dari situlah benih-benih takwa nanti akan muncul lewat hal-hal yang seperti itu. Itu yang kita sampaikan sebagai khotimah kita kali ini. Berikutnya kita lanjutkan mengkaji kitab judulnya Kun Salafiyan Alal Jada. Jadilah kamu di dalam beragama mengikuti salafus soleh, orang berlalu yang dijamin soleh. Mereka para sahabat yang menjadi murid Nabi, semuanya bersumber dari Nabi yang membacakan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sudah ada proyek percontohan kehidupan para sahabat. Itu namanya jadilah kamu di dalam beragama seperti salafus soleh, dan itu alal jadah, dikerjakan dengan sungguh. Kenapa? Itu satu-satunya jalan. Kita masuk di halaman 87. Kemarin sudah kita mulai separuh halaman tentang dhawabit, beberapa ikatan yang menjadi peraturan yang kita terikat, terkendali, sehingga sikap akan terkontrol. Yang pengendalian dengan ikatan ini wajib kita perhatikan, kita jaga, supaya perilaku kita nanti betul-betul nggak keluar dari relnya. Itulah yang kita kaji tentang dhawabit yajibu mura'atuha bin nisbah lil afrad wal jama'at. Beberapa ikatan yang menjadi peraturan yang wajib orang memperhatikan, yang dikaitkan tentang untuk pribadi maupun masyarakat. Di halaman 87. Beberapa baris telah kita pelajari. Di sana ada orang-orang yang wajib dimuliakan, dihormati, yang kemuliaannya itu sempurna, yang itu tidak boleh untuk disentuh karena akan jatuh martabat. Juga kaidah yang lain tentang orang-orang dibalik punya kebaikan, punya keburukan, kebaikannya biar berlalu, tidak usah disebut, kekurangannya yang disentuh untuk dibenahi. Ketika membenahi kekurangannya, jangan sampai kebaikan yang ada walau tidak disebut itu melayang. Ini butuh kita sampaikan untuk mengantisipasi pemahaman kelompok Wa'idiyah. Sinten kelompok Wa'idiyah nih? Yang terngiang ancaman, siapa yang terkena ancaman seolah nggak bisa keluar, akhirnya tervonis hancur. Dari kata wa'id itu ancaman. Jadi ketika membaca ayat perbuatan tertentu ancamannya mengerikan, dia itu terngiang kepada gedene ancaman, sehingga nggak ada kesempatan lagi. Yang ada adalah karena ancaman hancur. Dan semua hal yang punya kriteria itu nanti dikiaskan. Nama lain kelompok Wa'idiyah itu kelompok Khawarij, yang diantara akidah pokoknya ialah keislaman seseorang wajib sempurna, nggak boleh ternoda dengan satu dosa besar.
Walau bukan syirik, itu sudah cukup menghancurkan kekal di neraka. Itu pemikiran kelompok apa? Wa'idiyah atau Khawarij. Nama-nama yang lain semisal Wahabi Salafi, Wahabi Kharoki, Wahabi Jihadi. Karena kata Wahabi itu dikembalikan kepada Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum, tokoh kelompok Khawarij pada abad kedua, pelanjut dari pendahulunya yang mereka dihancurkan di perang Nahrawan, yang keluar dari kelompok Ali lalu mengkafirkannya dan membunuh pada Ali. Sebelumnya mereka punya dosa memberontak pada Utsman, membunuhnya. Yang cikal bakalnya pernah mengkritik pada Nabi SAW bahwasanya Allah Rasul tidak adil. Nah gitu kronologinya. Maka orang yang bermata rantai seperti itu nama yang dikenal adalah kelompok Wa'idiyah, yang terngiang dengan ancaman nanti Allah disalahkan, Rasul disalahkan, katanya nggak adil. Atau kelompok Haroki mengadakan pemberontakan dengan membunuh kepada Utsman. Itu kronologinya. Mungkin pertama namanya Wa'idiyah, kedua muncul nama yang lain karena memberontak diberi nama Haroki. Lalu yang ketiga karena keluar dari barisan namanya Khawarijatun. Berkembang berikutnya karena pada abad kedua mereka sangat tenar dipelopori oleh Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum, namanya menjadi Wahabi. Yang berkembang sekarang dengan Wahabi Salafi berarti kelompok pengikut Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum, yang itu sebagai generasi awal mereka, sehingga namanya menjadi Wahabi Salafi. Atau Wahabi Haroki jelas mengadakan pergerakan untuk mengadakan pemberontakan. Atau jihadi dengan menggunakan simbol-simbol jihad. Itu termasuk kelompok Wa'idiyah tadi. Makanya kaidah ini kita pahami untuk berbenteng dengan akidah Ahlussunnah sehingga tidak terbawa dengan kelompok Wa'idiyah tadi. Gimana pemahaman kelompok Wa'idiyah? Orang itu harus sempurna. Satu dosa walaupun bukan syirik sudah cukup membuat kekal dan murtad, hanya gara-gara nggak masuk kelompoknya kafir, neraka selamanya. Padahal kaidah yang telah kita baca tadi, ketika orang itu punya kebaikan, punya keburukan, kebaikannya biar berjalan, keburukannya yang dinaket, disentuh, dikoreksi sesuai dengan kadarnya untuk diluruskan. Jangan sampai kebaikannya disentuh, biar kebaikannya berjalan apa adanya, kekurangannya saja yang dibenahi. Dan ini penting. Syariat yang ada pada kita enggak seperti syariat Bani Israel. Apa syariat Bani Israel? Baju bila kena najis nggak ada istilah dicuci, yang ada dipotong. Akhirnya menjadi cacat semuanya, ya kan? Tapi kalau dicuci kan tetap utuh. Nah begitu. Makanya bila kita kena baju ujung bawah yang kena kotoran, yang bawah saja yang diperciki air kemudian dibersihkan, sisanya pakai saja terus. Kan begitu. Ini kaidah. Bila ada orang itu punya kebaikan, punya keburukan, tujuannya untuk meluruskan, makanya kebaikannya tidak usah disebut-sebut. Kenapa? Nggak ada urusan, biar berjalan apa adanya. Memang tujuannya kebaikan, nggak usah disebut. Kekurangannya saja yang dibenahi. Apabila kebaikannya 90%, keburukannya 10%, yang 10% saja yang dibenahi. Yang baik biar berjalan, kekurangannya dibenahi supaya lebih sempurna.
Tapi kalau pemahaman akidah Khawarij gak bisa. Begitu kena noda dibuang semuanya. Nah itu tidak bisa. Kita punya baju yang bawah kena najis, copot di gua gitu loh ya kira-kira ya. Itu bukan bimbingan sunnah yang seperti itu. Maka daripada itu kita butuh tahu perbuatan dosa yang bisa meluluh lantakkan itu satu apa? Syirik. Dalilnya jelas, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak berkenan mengampuni dosa bila seseorang melakukan kesyirikan dan mengampuni dosa selainnya kepada siapa yang dikehendaki. Berarti selain syirik itu berpotensi diampuni. Andaikan ada ancaman kekal, berpotensi diampuni. Sekarang kita lihat perbuatan bukan syirik tetapi ada ancaman kekal. Karena ayat itu dibawa kepada innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang tidak diampuni adalah syirik, sementara sekarang bukan syirik. Bukan syirik itu berpotensi diampuni, tapi ketika ada ancaman itu menggunakan bahasa kekal. Makanya di situ makna kekal itu apa? Makanya lafadz kekal untuk dosa selain syirik nggak sama dengan kekalnya dosa perbuatan syirik. Kesana nanti pemahamannya. Yang kita juga butuh meluaskan pemahaman. Bila kita mendengar satu surga banyak tingkat atau satu tingkat, kita sebutkan kata neraka satu tingkat atau banyak tingkat. Senada dengan itu kita sebutkan kata laki-laki beda rupanya atau sama persis satu dengan yang lain. Podo kabeh lek bedane bojone ketutut terus gimana lek podo kabeh. Jadi penyebutan kata kekal itu ternyata ada beberapa pemahaman. Kekalnya syirik nggak sama dengan kekalnya dosa selain syirik. Karena kekalnya syirik permasalahannya jenis dosa yang tidak diampuni. Tapi kata kekal untuk dosa selain syirik itu identik dengan diampuni karena maduna dzalika selain syirik. Sekarang surat apa yang menjelaskan atau lafadznya gimana? Ada dosa selain syirik tapi mendapatkan ancaman kekal. Nopo? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan wa jazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadibahu alaihi wa la'anu wa adalahu adzaban alima au kama qala ta'ala. Siapa yang membunuh kepada orang iman dengan sengaja, maka balasannya jahanam kekal. Allah murka kepadanya. Allah sediakan buat dia siksa yang sangat menyakitkan. Itu menggunakan bahasa membunuh sengaja, bahasanya jahanam kekal. Berarti ada dosa yang diancam kekal. Beberapa macam. Pertama syirik, yang kedua selain syirik contohnya membunuh kepada mukmin dengan sengaja. Tetapi katanya beda. Untuk syirik masuk kategori dosa yang tidak ampuni. Selain syirik berpotensi diampuni. Makanya makna kekal untuk selain syirik itu beda dengan kekalnya untuk makna syirik. Nah, orang yang membunuh kepada orang dengan sengaja di ayat yang lain Allah masih memberikan nama mukmin. Berarti kalau begitu tidak membatalkan amal. Mana ayat itu? Saling bunuh dua kubu, tetapi Allah masih menyebutkan dua kubu itu adalah kubu mukmin. Surah napa niku? Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Wa in ta'ifatani, bila ada dua kelompok minal mu'minin, ternyata Allah masih menyebut beriman.
Nyapa dua kelompok itu? Iktatalu. Napa man iktatalu? Dari kata qatala ikut wazan ifta'ala. Artinya apa? Itu memiliki makna aktif, produktif. Sering saya sampaikan, khubzun roti, ikhtabaza gawe roti. Qatala membunuh, iktatala berarti ada ambisi membunuh. Jelas sengaja. Ambisi itu sengaja apa mboten sengaja? Wah, mampungnya aku pas turu saya sangat berambisi untuk makan. Jenenge ngipi ngoten nggih. Pak no makan mboten? Enggak. Ternyata tuh yang berambisi itu hanya mimpinya. Kenyataannya juga enggak berbuat apa-apa. Ternyata itu Allah masih memberikan nama mukmin. Nah begitu, masih memberikan nama mukmin. Kalau begitu, arti kekal kepada orang yang membunuh, kepada orang beriman dengan sengaja, itu maknanya apa? Karena kekalnya itu nggak sama dengan kekalnya syirik. Syirik tidak ada ampunan, selain syirik ada ampunan. Maka makna kekal di situ adalah dia dosa, masuk neraka, tinggal yang lama tapi tidak selamanya. Itu maknanya. Maka dengan yang seperti itu, kaidah ini harus betul-betul kita pahami. Bila kita punya saudara, dia punya kebaikan, dia punya keburukan, dan butuh untuk diluruskan karena keburukannya membahayakan, entah kepada pribadinya maupun kepada agamanya, lingkungannya. Makanya kita menyentuhnya itu hanya kekurangannya saja untuk dibenahi, nggak usah disebut apa kebaikannya. Kebaikannya biar tetap berjalan, itu saudara kita, tapi nggak usah disebut-sebut, karena kita pokok pembahasan itu sedang membenahi kekurangannya, dan kita bukan hakim yang sedang nimbang bagaimana status dia, tapi sebatas memberikan kritik, arahan, masukan, nasihat. Itu sama dengan menghukumi nggak kira-kira? Mengkritik, menasihati sama menghukumi sami mboten? Kalau menghukumi itu akan ditimbang baik buruk, nanti ditimbang bobotnya mana, itu baru. Tapi kalau sedang an-naqdu, memberikan ajarhu, penilaian akan kekurangannya, ini bukan ceritanya hakim, tetapi ada orang punya kekurangan, dibenahi. Makanya yang disebut hanya kekurangannya saja. Ini kaidah penting. Berikutnya kita akan melihat ada orang-orang yang mereka dikategorikan kebaikannya sempurna sehingga tidak bisa diberikan kritik sama sekali. Adakah manusia yang punya kedudukan Allah memberikan jamin kebaikannya nggak boleh dikritik? Ada? Ada? Ada. Siapa? Awalan ar-rusulu wal anbiya sholawatullah wassalamu alaihim ajmain. Para rasul dan para nabi, mereka dijamin maksum oleh Allah. Artinya apabila mereka punya kesalahan langsung dituruni wahyu, sehingga kesalahan hilang. Kesalahan yang ada hanya proses untuk menuju kepada tujuan. Ketika sudah turun wahyu, kesalahannya itu sudah hilang. Akhirnya kepada keberadaan Nabi Rasul yang maksum, bila salah langsung turun wahyu, akhirnya hilang kesalahannya, itu masuk kategori kebaikannya 100%. Yang ada adalah ditaati, nggak boleh untuk dikritik. Makanya Allah mengatakan wa atiullaha wa atiur rasul. Nggak ada kesempatan kritik. Taati Allah, taati Rasul. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul datangkan ambil, apa yang Rasul larang jauhi. Titik. Yang ada hanya sami'na wa ata'na. Ketika punya kekurangan nggak boleh disentuh.
Karena memang nggak ada kekurangannya, karena Allah sendirinya sudah membenahi dengan kemaksuman yang diberikan kepada sang Nabi dengan dituruni wahyu. Nah itu para Nabi, para Rasul. Para Nabi, para Rasul. Kira-kira siapa Nabi yang berpotensi dikritik? Nabi Adam dikritik Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa yang mengkritik juga ternyata kalah. Ketika ketemu di padang mahsyar, cerita masalah syafaat. Wahai bapaknya manusia Nabi Adam, engkau kan bapaknya manusia. Allah yang memerintahkan malaikat sujud hormat kepadamu. Tapi kamu juga yang menyebabkan manusia keluar dari surga. Sehingga dampaknya ketika ada di dunia seperti ini terus biye kasusnya. Pembaliknya surga, hubungan dengan Allah putus. Kamu kan menyebabkan turun apa? Itu kan silahkan kritik deh. Apa kata Nabi Adam alaihissalam? Kenapa kamu menyentuh sesuatu yang Allah telah menetapkan saya harus turun, dan itu merupakan proses. Guys, gak ada mau bicara lanjut lagi. Dan itu kisah, dan itu kita nggak bisa meniru, karena yang mencoba untuk mengkritik ternyata terbungkam, bisa dibilang begitu. Siapa lagi yang berpotensi Nabi dikritik? Nabi Yunus belum diperintahkan hijrah sudah hijrah duluan. Akhirnya Allah memberikan pengelurusan dengan kena undian, dibuang ke laut, ditelan ikan. Karena itu merupakan sebuah proses membimbing kepada umat, bukan alasan untuk dikritik. Makanya Nabi SAW itu sudah langsung menutup ketika ada peluang hendak mengkritik. Apa? La yambagi li ahadin ayyakula ana khairun min Yunus ibni Matta. Gak pantas ada orang mengatakan aku luweh apik timbang Yunus bin Matta. Itu berpotensi tapi langsung ditutup. Ini menunjukkan tidak bisa disentuh mereka kebaikannya, dan itu maksum. Buktinya itu memang proses. Kalau kita cari Nabi kita semisal itu banyak. Misalnya abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, ya kan? Ketika ada tamu-tamu dari Quraisy diharapkan keislamannya, dikala itu ada sahabat Nabi SAW yang dianggap merusak suasana karena buta, tidak ngerti enek tamu, sukujuk nyelonong. Padahal Nabi itu sedang sibuk menerima tamu, sehingga nggak enak kedatangan orang kayak begitu. Maka Nabi itu ada bermuka masam, seolah Nabi itu disalahkan. Ternyata tidak ada peluang disalahkan. Kenapa? Itu proses pendidikan yang Allah turunkan abasa wa tawalla, yang setelah itu tidak terjadi lagi. Itu kemaksuman. Apanya yang mau dikritik? Itu proses untuk pemahaman. Ini contoh orang yang nggak bisa dikritik, yang ada ditaati. Sinten niku? Nabi. Sinten malih? Rasul. Ini kaidah yang wajib kita pegang. Makanya siapa yang berani ngeritik Rasul itu bisa membawa kepada kekufuran. Akhirnya kita bisa melihat Nabi kita ternyata pernah kena kritik, yang ngeritik hancur. Siapa? Kelompok Wa'idiyah tadi. Kapan kasusnya muncul? Siapa tahu? Tahun 8 Hijriah, selepas penaklukan kota Mekah. Beres, orang berbondong masuk Islam. Di daerah Taif, suku Hawazin belum masuk Islam, mereka siap perang. Nah begitu. Maka di daerah Hunain itu sebagai medannya. Akhirnya mereka bisa dituntaskan. Ketika kembali sampai di Ji'ronah,
dari arah timur sebelum masuk tanah haram. Nah, di situ ghanimah dibagi. Di antara cara membagi ghanimah ialah 1/5 masuk Baitul Mal, sisanya dibagi kepada tentara. Itu di antara caranya. Karena ghanimah itu milik Allah, milik Rasul, terserah Allah Rasul cara memanfaatnya gimana, itu bukan satu cara. Cara yang lain adalah digunakan oleh Nabi SAW, tidak diambil 1/5 masuk Baitul Mal, sisanya dibagi, tetapi bisa dibilang semuanya digunakan untuk takliful qulub. Apa makna takliful qulub? Untuk menjinakkan hati. Sing lekas timik-timik rodok simpatik sowangoni ae. Ben hilang keraguannya, biar merasa diperhatikan, pone disangone gede, rumangsa disayangi, nanti biar muncul rasa gimana, akhirnya akan mencintai dan masuk Islam. Misal Sofwan bin Umayyah bin Khalaf sampai diberi 400 unta, banyak enggak? Langsung masuk Islam, padahal dia adalah tokoh militan dari Quraisy yang seolah harapan Islam itu enggak ada, tapi ditaklif ternyata betul-betul lembut. Yang lain ada yang diberikan 100 unta, ada yang 50, menyebabkan mereka mantap. Di saat pembagian inilah ada orang yang komentar, inna hadal kismah la yuradu bihi wajhullah. Sesungguhnya dum-duman ghanimah yang kayak begini, ini model dum-duman yang tidak digunakan mencari wajah Allah. Mungkin dituduh Nabi cetuk bolone, hanya sebatas nyenengi koncone, atau nepotisme dan macam-macam. Ketika Anas mendengar dilaporkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu adalah langsung wajah beranang, marah besar. Akhirnya mengatakan, lek Allah Rasul wis dituduh ndak adil, sing adil neh terus sopo? Ini contoh kelompok pengkritik kepada pihak yang nggak boleh dikritik. Rasul jelas ghanimah milik Allah, milik Rasul. Rasul kan punya hak membagi dengan instruksi Allah, kok dikritik? Kritik hancur. Makanya disebutkan dari kelompok ini nanti muncul pelanjutnya banyak generasi muda yang semangatnya pol, membaca Qur'annya semangatnya pol, posone semangatnya pol, tetapi seolah itu hanya di mulut saja, sehingga tidak masuk ke kerongkongan menjiwai hatinya, sehingga mereka masuk kategori pesan Nabi SAW, siapa yang membunuh mereka nanti dijamin pahala di surga. Atau kelompok yang lain, bahasa yang lain dikatakan anjing-anjingnya jahanam. Itu resikonya. Pihak yang dijamin maksum kok mengkritik, berat kan resikonya. Nah ini, faedah ini penting. Dan kelompok kayak begitu jumlahnya banyak. Cikal bakalnya akhirnya nama terkenalannya Khawarij. Yang namanya tadi kebanyakan namanya ya. Nama terkenalnya apa tadi? Khawarij. Kelompok Syiah juga sama. Jibril disalahkan, kudune wahyu nyanggone Ali, nyapi nyanggone Rasul SAW nyapo. Rasul disalahkan, mestinya nyajar khalifah itu Ali, kok Abu Bakar. Abu Bakar disalahkan, ngerampas hak Ali. Umar disalahkan, ngerampas hak Ali. Gitu kan? Itu cikal bakalnya. Bahkan nanti semua sahabat kafir kecuali keluarga Ali. Ini pengkritik lagi, hancur. Termasuk lagi yang lain tuh Mu'tazilah, sengaja meninggalkan sunnah, menuhankan akal. Sama itu, pengkritik Rasul, sunnahnya nggak dipakai. Ada Rasul itu nggak boleh disentuh, yang ada itu ditaati. Termasuk kelompok Jabriyah, itu meniadakan nama dan sifat untuk Allah. Allah bila tidak punya nama, nggak punya kerja, punya potensi disembah enggak?
ujung-ujungnya nanti itu membuat komunis. Di langit nggak ada Allah, karena nggak ada istiwa, nggak ada mendengar melihat, nggak ada karya. Ini kelompok Jahmiyah itu membimbing, memprovokasi untuk jadi orang ateis atas nama agama. Pomo dukun putih gitu loh ya, dukun tapi kelaminnya putih, nah begitu. Caranya maca haji dan macam-macam, tapi jeruannya jebule dukun, nah begitu. Yang lain termasuk kelompok Murji'ah yang mengatakan agama cukup di batin, nggak ada sangkut paut dengan tindakan badan. Sholat, zakat, puasa, haji nggak ada, yang ada diyakini cukup di batin saja. Kelompok yang kelompok Qadariyah itu sama dengan kelompok Mu'tazilah, yaitu mengedepankan akal, menunggalkan sunnah. Kalau kelompok Qadariyah menganggap takdir nggak ada, rukun iman kepada takdir juga nggak ada. Yang ada Allah hanya mencipta, masing-masing orang itu menetapkan takdiri dewi-dewi. Ini kelompok-kelompok yang akhirnya mereka mengkritik kepada Rasul, padahal Rasul itu tidak bisa disentuh, yang ada itu hanya dipahami, ditaati. Ini kelompok yang mutlak untuk dimuliakan, nggak boleh disentuh kebaikannya untuk dijatuhkan, tidak ada. Yang ada adalah dipahami, diagungkan, dimuliakan, diikuti. Itu pertama. Yang kedua, mereka adalah as-sahabatu al-kiram, para sahabat. Juga makhluk yang Allah kategorikan kebaikannya digrupkan 100%. Makanya tidak boleh buat umat kecuali yang ada cinta dan hormat, karena Allah telah menyanjung kepada sahabat pada kitabnya dengan sanjungan yang harum. Dan Allah telah menceritakan tentang kedudukan mereka, jihad mereka, tentang donasi mereka, saham mereka ketika berjuang, pemikiran, harta maupun badannya, sampai sanjungan kepada mereka sangat banyak secara pribadi maupun kelompok. Siapa nama sahabat yang dipanggil satu persatu? Allah telah memberikan sanjungan dengan penuh keharuman. Abu Bakar di surga, ya kan? Umar di surga, sampai 10. Disebut namanya lagi Bilal, disebut namanya lagi per orang ada Ukasah bin Mihsan, disebut namanya lagi semisal perempuan hitam yang kena penyakit sorok yang sabar, hanya minta didoakan ketika kambuh supaya auratnya nggak terbuka, hanya itu saja yang ia minta, selebihnya sabar. Disebutkan nama pribadi, misalnya siapa? Fatimah ratu surga, Khadijah ratu surga. Termasuk Aisyah, itu kepangkatannya bagaikan makanan paling favorit. Disebutkan juga istri-istri Nabi dijamin si dunia isi akhirat, itu disebut satu persatu. Makanya mereka nggak boleh disentuh kebaikannya, mana itu nggak boleh untuk dijatuhkan. Yang ada adalah dipahami, diikuti. Itu karena mereka kebaikannya dianggap 100%, walaupun tidak 100% tapi dianggap 100%. Lalu Allah menyebut mereka dengan sebutan harum secara berkelompok. Misalnya, kuntum khaira ummatin, kalian sebaik-baik umat. Siapa dipanggil itu? Sahabat kan? Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu wa yattabi ghaira sabil mu'minin. Siapa yang menyelisihi Rasul setelah hak itu gamblang dan tidak mau menempuh jalannya orang beriman. Sabilul mukmin itu disebut secara global. Siapa sabilul mukminin? Para sahabat. As-sabiqunul awwalun minal muhajirin wal ansor, generasi awal Islam, muhajir ansor, Allah ridho kepada mereka. Ini sahabat disebut secara menyeluruh. Fa in amanu bimisli ma amantum bi faqati tadau. Jika manusia beriman imannya koyok kamu. Siapa dipanggil kamu?
standar pemahaman praktek keimanan para sahabat lagi. Itu ayatnya, bukan kita. Karena ayat itu turun kita belum ada. Semuanya kembali kepada para sahabat. Itu Allah menyebut mereka dengan penuh keharuman. Nah sekarang bagian yang ini kita masuk mulai untuk membaca di halaman 87 bagian tengah. Sekarang setelah kita sampaikan sanjungan dari Allah, sekarang kita akan membaca sanjungan kepada para sahabat oleh Nabi SAW, yaitu bacaan di sini, wa asna alaihim, dan menyanjung kepada mereka Rasulullah SAW as-sana'a al-atiro, sanjungan yang harum, afrodan, dengan disebut satu persatu disanjung, wa jamaatin atau kelompok. Yang di atas sudah termasuk mewakili, karena Rasul menyebut itu juga dari Allah, bukan karena kemauan sendiri. Waktana, dan Rasul amat sangat menghargai bifadhailihim, dengan keutamaan mereka, wa makarim, dan kemuliaan mereka, yaitu a'immatul Islam, para ulama Islam. Itu amat sangat menghargai, menyebut mereka dengan baik. Fa'alafu fi fadlihim, para ulama menyusun tentang keutamaan para sahabat, wa manaqibin, dan juga kepangkatan kepada para sahabat, al-mu'allafati al-katsirah, buku-buku yang mereka tulis sangat banyak isinya sanjungan harum kepada para sahabat. Lah tidak percaya, baca saja di kitab-kitab hadis. Ada nanti namanya Kitabul Manaqib. Napa kitab manaqib? Kitab yang dipakai untuk acara manaqiban di masyarakat niku nggih. Pun nanti derek manaqiban apa dereng? Pun piye carane? Kula dereng nate derek. Tapi lek mengkaji kitab manaqib di Sahih Bukhari ada. Punya mana kepangkatan. Manaqib Abu Bakar, manaqib Umar, menjelaskan tentang nama harum mereka. Kelebihannya apa? Hadis-hadis menyebutkan. Itu namanya Kitabul Manaqib. Imam Bukhari menulis, dan bisa dibilang semua imam ahli hadis yang kayak begitu. Wa qadaha, sungguh telah melarang Rasulullah SAW ansabi, untuk mencela mereka. Waqala, dengan pesannya, la tasubbu ashabi, kalian jangan cela sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Lau anfaqa ahadukum, andaikan satu di antara kamu berinfak, misla Uhudin, sak gede gunung Uhud dhahaban emas. Pun nate nglamun aku sugih, batangan emasku tak tumpuk sak gedene gunung Uhud, napa dereng? Nglamun lho nggih. Jenis duwe nglamune mawon riyin, pun nglamun apa dereng? Lek jenengan jawab pun nate nglamun, berarti tahun nimbang gunung Uhud. Oh ngoten lho nggih. Lek semuni aku tau nglamun, berarti tahun nimbang gunung Uhud. Wah, dange gunung Uhud tak timbang, bobote sampeyan, aku pengin duwe emas sejumlah itu. Lah nimbangnya saja belum, bagaimana ngangen-ngangen ngono? Andaikan ada punya harta sak gede gunung Uhud emas, lalu ia infakkan habis, ada saja belum, ngangen-ngangen saja belum, kapan infake? Tambah luweh belum, ya kan? Andaikan itu sudah, lalu dibanding dengan amalan para sahabat, ma balagha, tidak akan bisa membandingi mudda ahatim, satu mud infake sahabat. Sak mud niku sak pinten? Bentangan telapak tangan, digunakan untuk mencawuk, niki jenenge sak mud. Senes ngemut permen sak jempolan senes lho nggih. Wala nasifah, dan juga tidak sampai separuhnya. Jadi andaikan infake para sahabat itu sak gede gunung Uhud emas, andaikan kita juga punya emas untuk berinfak, hanya sak cawukan. Ini kira-kira gunung Uhud dicawuke pakai tangan habis berapa tahun? Kira-kira sebanding enggak? Nah kita yang kecil kayak begitu kok berani mengkritik sahabat tuh, modal ngritiknya opo? Gak ada kan?
Nah begitu, gitulah keilmuan mereka. Apa alasan mereka dikritik? Gak ada. Makanya penghargaannya besar. Itu pihak kedua yang kebaikannya digolongkan sempurna sehingga tidak ada kritik, yang ada adalah dikenali, kemudian dihargai dan diikuti. Maka pesan Nabi SAW, alaikum bi ashabi, ikuti sahabatku. Ini penting. Ini tanda-tanda Ahlus Sunnah begitu menghargai para sahabat. Makanya kita punya manhaj metode beragama ke sana. Kenapa? Praktek mereka telah sempurna, kita ingin semisal mereka. Makanya kita belajar. Kalau kita tidak bisa sempurna, anak kita masih kurang sempurna, putu disiapi. Dan terus, jangan sampai anak kita nggak bisa mewarisi. Kebanyakan pewaris lebih baik, walaupun kenyataannya nggak mesti bisa. Karena Nabi Nuh juga nggak diikuti, Nabi Ibrahim juga tidak diikuti, Nabi Lut juga nggak diikuti. Orang kerabat dekatnya, anaknya, istrinya, bapaknya, Nabi kita juga nggak diikuti oleh paman-pamannya. Nggak masalah, karena kita tidak dihisab berdasarkan berapa yang ikut, tapi kita akan dihisab berdasarkan ilmumu, amalmu, istiqomahmu, ikhlasmu, sunnahmu, dakwahmu, harapanmu. Di situ kita nanti akan dihisab. Bukan jumlah berapa yang mengikuti kamu, bukan, tetapi kunci suksesmu. Apa kunci sukses? Cari ilmu, paham, punya rasa tertarik. Lek enggak tertarik yang dongo, minta supaya punya rasa tertarik kepada kebaikan, niat, kerja keras, jaga sampai mati. Itu tanda sukses. Tanda sukses itu selama itu punya, insya Allah kita nanti akan jadi orang sukses. Semoga kita jadi orang sukses. Makanya kita enggak menterajat berapa yang ikut, tetapi ilmu, paham, tertarik, niat, kerja keras, istiqomah. Itu kunci sukses. Cari ilmu bisa, berpotensi bisa. Paham bisa, berpotensi bisa. Gak paham ya tanya, baca lagi. Tertarik bisa, minta pada Allah supaya tertarik. Allah berjanji akan memberi. Ud'uni astajib lakum, dongo tak ijabai. Ya Allah bikin saya suka kepada kebaikan. Nah begitu. Niat bisa, bila tertarik nanti akan dimudahkan niat. Kerja keras, memang kita diperintahkan. Waladina jahadu fina, kerja keras, ada kesempatan, kita diberi kemampuan. Nah kita jaga untuk istiqomah. Ini berpotensi kita bisa. Itu kunci sukses. Walaupun akhirnya gak punya umat. Ada Nabi gak punya umat? Banyak. Umatnya mek titik. Ada Nabi umatnya mek titik? Ada. Makanya kita ngaji wong didik gak apa-apa lho nggih. Tutuk Nabi sing ngaji pira niki lho. Oh niki pun hebat lho nggih. Oh Nabi mawon wonten sing mboten gak tahu umat. Kita tenes Nabi kok ana sing gelem ngaji, lumayan ta nggih. Makanya ulama tempo dulu itu muridnya mek siji mboten jadi masalah. Nganti Imam Bukhari nanti kentekan murid mek karek siji tok til sinten? Imam Muslim. Nate lho ngoten niku. Walaupun nggak selamanya begitu. Makanya bila kita terjun ke masyarakat gak payu, biasa. Oh Nabi saya payu enek, bahkan Nabi malah ada yang dibunuh, tapi nggak ada Nabi yang gagal. Kenapa? Kunci sukses mereka telah punya. Ini penting, ini modal penting untuk kita, menyebabkan kita berpotensi istiqomah, militan. Ya jiwa semisal ini harus kita miliki. Nah begitu. Berikutnya, walaqad arafa, telah mengenal manzilatam, kedudukan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi wong lek betul-betul sunnah al jamaah itu akan mengenali kedudukan para sahabat. Fahafadhu 'alaiha, maka akan menjaga kedudukan para sahabat. Ayyama khifadin, dengan penjagaan yang sempurna. Wa naho anil haudhi, dan pasti akan melarang untuk memperbincangkan
ujung-ujungnya nanti mencela, dilarang itu. Fima syajara, terhadap peristiwa yang terjadi dianggap pertikaian baina aliin wa Muawiyah, antara Ali dan Muawiyah. Kenyataannya terjadi perang besar enggak antara kubu Ali dan Muawiyah? Jawab, iya. Perang nopo? Perang Siffin. Yang Hasan itu menjadi pendamai akhirnya di masanya, karena mewarisi. Ali penulis wahyu, sahabat dijamin surga, khulafaur rasyidin. Muawiyah penulis wahyu, sahabat yang cerdas, jadi gubernur Syam 20 tahun, jadi khalifah 20 tahun. Umar takjub akan kecerdasan Muawiyah, diridhai oleh Umar bin Khattab. Kenapa dua kubu itu kok perang kalau memang sama-sama baik? Jawabnya, kena korban adu domba orang Khawarij yang nggak bisa dihindari. Gimana orang Khawarij membuat fitnah nggak bisa dihindari? Membunuh Utsman. Akhirnya orang Khawarij gabung kepada Ali ketika dikokohkan sebagai khalifah. Ali tahu bencinya bukan main kepada mereka, tapi gabung pada dirinya. Dampak yang lain, Muawiyah, keluarganya Utsman punya hak menuntut darah. Ini memang fitnah dari Khawarij nggak bisa dihindari. Akhirnya untuk menyelesaikan ini semuanya, Ali yang sah sebagai khalifah mengajak kepada Muawiyah, ayo kita gabung jadi satu untuk kita selesaikan masalah ini bareng. Hebat Ali. Muawiyah nggak masalah, cuma ada satu syarat. Ini bukti kebaikan Muawiyah. Apa? Orang yang membunuh kepada Utsman itu kan berada pada kubu kamu, maknanya gabung dengan kamu. Saya kan keluarga Utsman punya hak nuntut darah. Serahkan dulu kepada kami untuk kami tuntut qisas. Bila sudah kita nanti satu. Kata Ali, kurang lebih tujuan kita sama. Cuma kita harus satu dulu. Menghadapi lawan jangan separuh-separuh. Karena umat ini perang itu satu pimpinan, nggak boleh dua pimpinan. Imam menginstruksikan semuanya tunduk. Kata Muawiyah, ya mana mungkin kamu akan menyerahkan dia sementara dia bergabung kepada kamu. Sebenarnya itu juga condong, tapi juga ada ide-ide yang lain. Di sana ada Amr bin As yang idenya lain. Umar pun juga Muawiyah pun juga punya pertimbangan seperti itu. Kesimpulannya belum mau sampai terjadi perang. Itu semata hasil ijtihad saja. Dan penyelesaian kepada orang yang berijtihad, bila hasil kesimpulannya benar, selain bisa jadi hukum diikuti, akan berpahala dengan jumlah standar. Tapi siapa yang hasil ijtihadnya salah tetap salah, nggak bisa dipakai, tetapi dimaafkan, kerja kerasnya masih diberi pahala. Makanya tidak ada alasan Muawiyah dicela. Toh akhirnya permasalahannya bisa diselesaikan. Ketika Ali dibunuh oleh orang Khawarij, Hasan yang menjadi pucuk pimpinan kaum muslimin yang dibaiat oleh kaum muslimin Muhajir Ansor, kemudian menyelesaikan dengan Muawiyah yang belum tunduk dengan Hasan lengser. Karena itu sudah mengikuti pesan Nabi SAW, cucuku ini akan menjadi dua pendamai dari dua kubu besar. Dengan mundurnya Hasan diserahkan kepada Muawiyah, kaum muslimin kompak luar biasa, dikatakan amul jam'i, tahun kekompakan.
Hasan, Husain termasuk dua pemuda surga yang amat menjadi penyejuk mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita melihat kayak begitu. Siapa yang ada celah untuk dicela? Nggak ada kan? Makanya apabila kita membaca tentang kisah yang dikatakan pertikaian antara Ali dengan Muawiyah, dengan kita lihat sejarahnya, nggak ada alasan mereka itu dicela. Allah memaafkan, Nabi menjelaskan solusinya, dan kenyataannya akhirnya kompak karena masing-masing itu sedang diuji saja. Akhirnya Allah pun juga memberikan penyelesaian. Apa alasan mereka dicela? Nah, ini sikap menghadapi antara Ali dengan Muawiyah, yaitu waman ma'huma, dan orang yang bersama keduanya min baqiyatus sahabat, dari sisa sahabat. Wa asbatu lahum, dan mereka menetapkan buat mereka ajral mujtahidin, akan pahalanya orang yang berijtihad. Wa hakamu ala man yatakallamu fihim, dan mereka menetapkan hukum kepada orang yang berusaha untuk memperbincangkan tentang mereka, au fi ahadin min, atau salah satu dari mereka, bizaik wadhalal wazandaqah. Jadi ketika sudah jelas kedudukan sahabat, ada orang itu mengkritik-kritik. Makanya orang yang berani ngeritik kepada sahabat, maka masuk kategori orang yang zaik, nyimpang, dolal, sesat, wazandaka, orang zindik. Nah, itu kelompok kedua yang mendapatkan nilai digolongkan 100, tidak ada alasan dikritik, dan kita sudah diberitahu solusinya. Salisan yang ketiga, siapa mereka? Yaitu at-tabi'un lahum bi ihsan minat tabi'in aladina adraku sahabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kelompok ketiga yang dianggap kebaikannya digolongkan 100%, tidak diterima kritik, yang ada dipahami dan diikuti. Siapa? At-tabi'un, kelompok tabi'in, orang yang ikut lahum kepada sahabat ihsan dengan baik, minat tabi'in, dari para kelompok tabi'in, aladina orang-orang yang adraku, mereka menjumpai sahabat Rasulullah, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah tatau, dan mereka mengambil petunjuk bihadim, dengan petunjuk para sahabat. Enggak semuanya tetapi yang menonjol saja, sing kelasnya top. Mislu fuqa'il Madinah as-sabah, semisal ulama Madinah yang 7 dari kalangan tabi'in. Kita nggak sebut 7 itu siapa, tapi yang paling menonjol saja. Siapa? Umar bin Abdul Aziz, bisa dibilang mujaddid abad pertama. Semua ahli ilmu di depan Umar bin Abdul Aziz bagaikan murid. Nah begitu. Sebenarnya banyak mereka itu dari berbagai macam penjuru negeri. Murid-muridnya Ibnu Mas'ud ada di Kufah, ada tokoh hebat namanya Qatadah. Muridnya Ibnu Abbas di Mekah, di sana setidaknya ada Atok, ada Mujahid. Murid-murid di Madinah, di sana ada orang-orang yang sudah kita sebutkan di atas. Itu amat sangat menonjol, termasuk orang-orang spesial itu mereka dikategorikan 100%, karena memang telah mendapatkan jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka itu jangan dikritik, tapi yang ada adalah dipahami dan diikuti. Waman jaro alam manhajim, dan orang yang berjalan mengikuti metode mereka fi sail amsal, di seluruh negeri. Semua mimba, kemudian orang sesudah mereka, minal imam hadis, dari para imam hadis, wal fikih imam fikih, wa tafsir imam tafsir, aladina orang-orang yang salaku menempuh maslakas sahabati, jalan yang ditempuh oleh sahabat, wa tabi'in al-kiram, dan tabi'in yang mulia. Wa man saro ala mansin, orang yang berjalan mengikuti metode mereka, fil itiqad, pada itiqad, wal itisam, dan berpegang teguh, fil kitab was sunnah, pada kitab dan sunnah, wa mujannamatil bid'ah, dan menjauhi bid'ah, wal ahwa, dan mengikuti hawa nafsu, wal lihat, dan para pengikut hawa nafsu, wa tifan hak, dan membela habis-habisan untuk tegaknya yang hak,
wali dan orang yang membela kepada yang hak ila yaumina hadza sampai hari kita ini, wa ba'dahu ila an ata amrullah dan berikutnya sampai Allah mendatangkan keputusannya. Berikutnya ulama-ulama yang menonjol siapa? Ada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim. Itu tidak ada alasan mereka dikritik. Karena orang yang kritik itu nggak pernah sepadan dengan mereka. Apanya dikritik? Imam Bukhari punya karya Sahih Bukhari, Imam Muslim punya karya Sahih Muslim, Imam Syafi'i mujaddid abad kedua. Apa ini yang dikritik? Wong itu membenih kepada umat yang nyimpang itu terbungkam kenyataannya. Itu orang-orang yang ada dipahami, diikuti, bukan dikritik. Wa ulahum alladzina anahum Rasul sallallahu, dan mereka orang-orang yang dimaksud Nabi sallallahu. Apa itu? La tazalu ta'ifatun min ummati ala haq, tidak henti-hentinya sekelompok umatku berada di atas yang hak. Zahirina eksis, tegar. La yadurhum man khadalam, tidak memudaratkan mereka orang yang melawan mereka, walaman kalau dan orang yang menyelisih mereka, hatta ya'ti amrullah, sampai datang urusan Allah. Makanya sampai sekarang bila ada orang melanjutkan mereka, maka sebutkan kebaikannya. Toh andaikan butuh untuk dikritik, itu secara sembunyi-sembunyi saja. Bapak apabila ustadznya sudah dikritik nggak payu, dijatuhkan, wong nggak gelem ngaji lagi, kepada siapa umat akan belajar? Padahal yang dikritik itu paling baik, ketika sudah dijatuhkan, bawahnya akan lebih jelek lagi. Lek sing luwih apik saja sudah dijatuhkan, kemana mereka akan belajar? Nah begitu. Kalau saya Islam Ibnu Taimiyah fi amsali haula, tentang semisal mereka, man ulima minhu al-ijtihad as-sa'ir, siapa yang dikenal buat dia memiliki kemampuan ijtihad yang purna, wala yajuzu ayut karo ala wajhi dzam, enggak boleh disebut pada sisi berkesan mencela, wa ta'zim, dan mengungkit-ungkit dosa untuk dia, itu tidak boleh itu. Ya makanya bila kita sudah melihat orang-orang terkenal dengan kemampuan ijtihadnya, kayak Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Utsaimin, Syekh As-Sa'di, dan orang-orang sepadan dengan mereka, itu jangan disebut kejelekannya, walau mereka juga punya kejelekan, karena nggak seberapa kejelekannya. Taruhlah itu misalnya 10%, itu saja dengan sembunyi, sisanya tetap dijayakan. Bal yajibu lima fih minal iman, bahkan wajib terhadap apa yang adanya dari iman, wa taqwa, muwalatu, dengan cara mencintainya, wa mahatuhu, dan menyayanginya, wal qiyamu bima aujaballahu, dan tegak dengan apa yang Allah wajibkan, min hukuki, dari hak-haknya, min sanain wa du'ain wa ridhika, dari sanjungan dan doa dan macam-macam. Ini poin pertama yang telah kita pelajari kali ini, tentang kita mendapatkan kaidah bahwa ada orang yang kebaikannya dijamin 100%, maka jangan sampai dijatuhkan. Yang ada sami'na wa ata'na, itulah para nabi, para rasul, para sahabat. Ada juga orang yang kebaikannya dominan, kejelekannya kecil, maka jangan sebut-sebut kejelekannya, tetapi unggulkan kebaikannya. Semisal kelompok-kelompok dari tabi'in yang betul-betul menonjol dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik, walaupun mereka punya kejahatan, tetapi itu nggak seberapa. Kenapa? Mereka mujtahid. Hasil ijtihadnya, bila salah itu bukan karena kesengajaannya, tetapi karena kemampuan mereka di dalam menyimpulkan, dan modal ijtihad mereka telah punya. Makanya mereka nggak bisa disentuh, yang ada dipahami, diikuti. Nah begitu. Nanti bagian B kepada orang-orang yang memang bisa untuk ditolak, dikoreksi dan sebagainya. Untuk bagian yang B seolah akan menjadi
materi kajian kita di waktu yang akan datang. Semoga apa yang telah kita sampaikan Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan, disilakan. Segera cukup, istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.